Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Di minggu ini suara saya ternyata masih serak ya, belum optimal. Semoga nanti kita bisa kuliah 30 menitan aja, nggak usah lama-lama. Oke teman-teman, ini adalah perkuliahan pertemuan ketiga ya tentang ilmu pendidikan. Setelah pertemuan ketiga ini, perkuliahan keempat, nanti kalian membuat grup, nanti kalian mendiskusikan atau mempresentasikan tiap materi-materi yang ada di Elena ya. Silakan nanti kalian mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas berkaitan dengan filsafat dan fondasi-fondasi pendidikan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, ada yang tahu atau ada yang sudah belajar apa itu pengertian filsafat? Silakan. Oke, ada yang mau menjawab apa itu filsafat? Ada yang tahu nggak filsafat itu apa? Coba salah satu menjawab, atau coba kalian bisa menjawab atau cari di internet sebentar. Apa itu filsafat? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kalau kita belajar, kalau kita kuliah, kalau bisa malamnya menjawab Bapak juga ini ya, juga belajar dulu. Nah, itu adalah mahasiswa yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ya, siapa yang mau menjawab? Wildan. Ya, silakan Wildan. Iya, Wildan, silakan. Wildan siapa ini ya yang Bapak jawab? izin menjawab. Ya. Sebelumnya, saya Wildan. Filsafat adalah kajian mendasar yang filsafat adalah kajian masalah yang mendasar tentang persoalan seperti ekstensi, pengetahuan, nilai akal, pikiran, dan bahasa. Dari saya, terima kasih. Ya, ada lagi? Silakan. Mungkin David. Ya. Saya Pak. Ya, Rizky Hengki. Oh, ya. Baik, filsafat merupakan sebuah proses dan bukan merupakan sebuah produk. Sebab filsafat itu berarti upaya yang sederhana yang dapat dilakukan manusia untuk memahami sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Terima kasih, Pak. Ya, radikal dan kritis. Oke, satu lagi. Silakan jika ada. Ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Anissa. Filsafat adalah studi asal-usul ilmu pengetahuan atau induknya segala ilmu, Pak. Ya, itu ya. Ya, terima kasih ya, 3 orang. Ini komtingnya siapa ya? Saya, Pak. Dia Sekar Rahmayu ya. Oke, dia dicatat ya 3 orang itu. Tadi Rizky, Wildan, sama Anissa ya. Nah, silakan dicatat. Ya, teman-teman, dalam perkuliahan dengan saya,
saya selalu mengedepankan keaktifan ya. Maka yang aktif dalam perkuliahan nilainya tentu saja berbeda dengan yang pasif, gitu ya. Oke, kita membahas pengertian apa itu filsafat. Filsafat adalah induknya segala ilmu. Nah, induknya segala ilmu itu adalah filsafat. Nah, kalau kita mempelajari tentang definisi sebuah filsafat, filsafat itu terdiri dari kata philos dan sophos. Nah, nanti silahkan kalian cari lagi. Philos dan sophos. Philos itu adalah cinta, philos itu adalah cinta. Sedangkan sophos itu adalah kebijaksanaan. Nah, sehingga kalau kita mempelajari tentang filsafat, maka kita akan menjadi bijaksana. Kita akan menjadi cinta kebijaksanaan. Nah, ini. Makanya semakin orang-orang itu mempelajari filsafat, maka mereka akan semakin bijaksana. Nah, begitu juga dengan kalian atau dengan kita. Kalau kita selalu mempelajari filsafat, maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan dalam hidup kita. Nah, ada yang mengatakan dengan filsafat akan menjadikan orang itu bijaksana, arif bijaksana. Tetapi ada juga yang mempelajari, semakin banyak mempelajari filsafat, ada yang sampai mungkin stres, ada yang mungkin sampai dia gila dan lain sebagainya. Juga ada. Ya, karena apa? Karena filsafat itu kalau kita tidak mempunyai dasarnya, tidak memiliki konsep dasarnya, maka kita nanti akan mengambang, maka kita nanti tidak akan menjadi seseorang yang dikatakan bijaksana. Nah, dalam segala hal, dalam segala ilmu, pasti ada yang namanya filsafat. Nah, hari ini kita mempelajari filsafat pendidikan. Nah, mungkin di jurusan lain ada filsafat kedokteran, ada filsafat kesehatan, ada filsafat sosiologi. Nah, semua jurusan pasti menurut saya ada atau mempelajari filsafat. Nah, karena di jurusan ini adalah jurusan pendidikan luar sekolah adalah jurusan pendidikan, maka yang kita pelajari adalah filsafat pendidikan. Nah, ini. Nah, selanjutnya, kalau kita mempelajari filsafat pendidikan, maka tidak jauh-jauhnya nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan yang namanya pendidikan. Nah, kalian juga harus tahu sebelum mempelajari filsafat, kalian harus tahu dulu pendidikan. Pendidikan itu apa pengertiannya? Nah, ini yang harus kita pelajari. Oke, sebelum kita mempelajari tentang filsafat pendidikan, apa itu filsafat, apa itu pendidikan, kita bahas dulu. Ya, kita bahas dulu. Berkaitan dengan filsafat, itu ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang dipelajari. Nah, apa itu? Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan ontologi. Nah, ontologi itu adalah bendanya, objeknya. Nah, hari ini ontologinya adalah pendidikan. Nah, kalau di dalam slide ini, ontologinya misalnya adalah air. Nah, kita mempelajari di dalam slide dulu ya.
Nah, misalnya ontologinya adalah air. Nah, air itu kan kalau secara ontologi, secara objeknya, bendanya itu apa? Air. Oh, ini air. Berarti kita sudah tahu secara filsafat dalam tahapan ontologi kita sudah tahu, oh air. Nah, setelah tahapan pertama, bendanya apa? Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi itu adalah caranya. Cara mengetahuinya bagaimana kalau ini dikatakan air. Cara mengetahuinya gimana kalau ini dikatakan batu misalnya. Nah, epistemologi atau caranya adalah bisa dipegang, bisa dirasakan. Oh, ini air. Coba saya pegang. Oh, ternyata bendanya airnya tidak bisa dipegang. Nah, coba dirasakan. Oh, ternyata air kalau diminum. Nah, ini rasanya seperti apa? Nah, ini saya juga belum tahu ya. Air itu rasanya apa? Kalau kita haus baru tahu. Oh, air rasanya bisa menyegarkan. Nah, ini. Oke, itu ya. Tahapan yang kedua adalah epistemologi. Tahapan yang keempat adalah aksiologi. Kebermanfaatannya, nilainya, gunanya. Nah, ini air secara aksiologi atau fungsinya, nilainya adalah untuk mengobati kehausan. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan ilmu filsafat. Nah, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Maka teman-teman juga harus kalau melakukan sesuatu harus menggunakan arah filsafat ini, menggunakan kebijakan filsafat ini ya. Misalnya kalian ini pacaran misalnya. Nah, secara ontologinya adalah pacaran. Tentangnya, subjeknya adalah pacaran. Secara epistemologinya, caranya itu seperti apa? Caranya orang pacaran bagaimana? Kita kenalan dulu misalnya. Nah, setelah kenalan sudah menjadi pacar, secara aksiologinya, kebermanfaatan. Apakah dengan pacar itu bisa bermanfaat apa enggak? Nah, oh ternyata punya pacar bermanfaat, bisa antar jemput gitu. Atau apalagi? Nah, ini. Pokoknya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, kalau bisa harus diukur parameternya adalah filsafat. Misalnya kalian kuliah ya, ontologinya adalah misalnya kalian kuliah. Nah, epistemologi adalah bagaimana cara kalian kuliah. Kuliah dianggap efektif, efisien, kuliah dianggap sukses itu apa? Caranya bagaimana? Nah, berarti kalian harus melakukannya, kalian harus kuliah. Nah, tetapi tidak hanya sekedar kuliah ya. Oh, saya sudah melakukan ini kok nggak bisa ya. Saya nilai misalnya ilmu pendidikan ini nilai saya kok misalnya B ya. Nah, berarti ini ada sesuatu hal, caranya yang mungkin belum bisa dilakukan dengan maksimal. Nah, secara aksiologi, kuliah. Oh, ternyata dengan kuliah saya mempunyai perubahan nilai, perubahan tingkah laku. Oh, dengan kuliah saya bisa tambah semangat lagi. Oh, dengan kuliah nanti saya akan menjadi lebih produktif lagi. Nah, ini kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan filsafat. Nah, ini. Seharusnya filsafat ini sebenarnya adalah sebuah teori atau sebuah pelajaran ya yang harus dipelajari sebelum perkuliahan harusnya. Agar kalian tahu, agar kalian tidak merasa mempunyai penyesalan kalau dalam perkuliahan sampai sekarang kalian belum mendapatkan apa-apa atau kalian merasa belum bijaksana orangnya. Nah, ini. Nah, oke, langsung saja kita
terapkan di dalam dunia pendidikan atau di dalam praktek pendidikan. Nah, kita nanti adalah calon penerus pendidik-pendidik yang ada di Indonesia ini. Maka kita sebagai calon pendidik, maka kita harus berpikir, kita harus mengetahui apa itu pendidikan, kita harus melakukan dan mengetahui kegunaan dari pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik kita nantinya. Nah, ini makanya dengan kalian mendapatkan pengetahuan atau kalian mendapatkan mata kuliah ilmu pendidikan, di antaranya mempelajari filsafat, kalian akan lebih bijaksana lagi. Nah, dan nantinya kalau kalian menjadi seorang akademisi, kalian akan lebih bijaksana dalam mungkin menyusun, memanajemen, mengevaluasi dalam bidang pendidikan. Nah, ini ya, kenapa kita mempelajari filsafat pendidikan. Nah, sekarang kita sudah paham ya, apa itu filsafat. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang belum paham apa itu definisi filsafat? Oke, udah, kalau nggak ada berarti sudah paham apa itu filsafat. Nah, sekarang kita mengacu kepada pendidikan. Apa itu pendidikan? Oke, ada yang mau menjawab apa itu pengertian pendidikan? Silahkan. Kalian harusnya sudah tahu ya apa itu pendidikan, karena pendidikan sudah kalian lakukan semenjak mungkin baru lahir. Kalian dididik oleh orang tua kalian, atau secara formalnya kalian sudah melakukan pendidikan dari SD ya, atau mungkin juga secara informalnya dari keluarga, PAUD, ada dari TK-nya secara formal TK, SD, SMP, SMA, sekarang kuliah. Nah, kalau kalian tidak mengetahui definisinya pendidikan, ya kalian kuliahnya nanti juga setengah-setengah. Kalian kuliahnya nanti juga mungkin tidak maksimal. Tapi kalau orang yang tahu definisinya tentang pendidikan, maka dia akan lebih maksimal dalam melakukan proses pendidikan. Begitu juga hari ini kalian telah mempelajari apa itu filsafat. Tentunya kalian harus lebih bijaksana daripada sebelum kalian mempelajari materi tentang filsafat. Oke, apa itu definisi pendidikan? Silahkan dicari di internet sebentar. Ya, silakan. Ya, silakan yang mau menjawab. Pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kehidupan manusia yang dilakukan dari selanjutnya melalui pengajaran. Ini disimpulkan saja, terus dijelaskan ke saya atau dibicarakan di sini. Suaranya kurang keras, agak didekatkan mungkin ya. Ya, silakan diulangi. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi lain melalui pembelajaran, pelatihan, dan penelitian. Ya. Ini menurut siapa itu tadi yang disampaikan? Atau diambil, dikutip dari mana? Secara umum. Secara umum ya. Ya. Oke, coba lagi dua lagi pengertian apa itu definisi pendidikan. Kalau bisa menurut para tokohnya ya, atau pakar pendidikan mungkin di Indonesia atau di Asia atau di Eropa atau di mana gitu. Atau menurut undang-undang sistem pendidikan juga boleh. Oke, silakan dua lagi yang mau menjawab atau mendiskusikan. Kita diskusikan bersama-sama. Izin menjawab, Pak. Saya boleh lagi?
Ya, kalau nggak ada yang lain ya boleh, silakan. Ayo, silakan. Oh iya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menggunakan sana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Ya, terima kasih Rizky. Oke, selanjutnya Anissa, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut Kier Dewantara, ia mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih. Ya. Oke. Intinya ya teman-teman. Ini jangan sampai kalian adalah era milenial masih menganut era kolonial. Oke, tadi yang dikatakan oleh Anissa, dia mengutip Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah untuk mengatasi atau untuk menghadapi atau untuk menyiapkan agar individu itu hidupnya lebih sejahtera. Nah, secara sederhananya seperti itu. Maka, kalau kita juga melakukan pendidikan, idealnya juga nanti hidup kita akan lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih mempunyai sesuatu hal yang itu bisa meningkatkan kita. Nah, kalau sesuai dengan kita kaitkan dengan teorinya Abraham Maslow, kebutuhan ya, ini sudah dipelajari sejak SMA ini. Abraham Maslow, kebutuhan tertinggi seseorang atau manusia atau individu itu apa? Ada yang tahu? Aktualisasi diri. Iya. Ya, benar, Rizky ya. Yang paling tinggi dalam kehidupan manusia itu atau kebutuhannya itu adalah aktualisasi diri. Setelah sandang, papan, pangan, kebutuhan primer, sekunder terpenuhi, yang terakhir adalah aktualisasi diri. Makanya kalau kalian memperoleh atau kalian berproses atau kalian selama kuliah ini, tujuan kalian itu adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri kalian itu kan intinya kan ingin dihormati, ingin dihargai oleh orang lain kan. Nah, itu bisa nggak terlaksana? Itu bisa nggak tersampaikan sampai saat ini? Nah, dikatakan orang yang orang yang punya harkat martabat yang tinggi itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, bukan orang yang punya jabatan ya. Karena kalau jabatan itu hanya sementara. Kalau dia tidak menjabat lagi, harkat martabatnya turun. Tetapi kalau orang-orang berilmu, pasti harkat martabatnya akan selalu naik, selalu tinggi. Nah ini, maka kalian harus selalu, agar harkat martabat kalian selalu naik, berarti kalian harus selalu membantu, selalu berguna, selalu bermanfaat. Nah, sebaik-baik manusia hidup di dunia ini kan bisa bermanfaat kepada orang lain kan, atau bisa bermanfaat juga kepada ekologi atau lingkungan kalian. Nah, sekarang kita merefleksi diri kalian. Kalian merasa bermanfaat nggak kepada orang lain? Kalian merasa bermanfaat nggak kepada lingkungan kalian? Kalian merasa bermanfaat nggak kepada keluarga kalian? Nah, ini. Kalau kalian hidupnya merasa bermanfaat, dipastikan
hidup kalian tidak akan merasa hampa, hidup kalian tidak merasa selalu rebahan. Nah, ini. Tetapi kalau kalian merasa hidupnya tidak bermanfaat, kalian merasa tidak berguna, kalian merasa tidak bisa apa-apa, ya nanti akibatnya kalian akan selalu rebahan setiap harinya. Nah, maka kalian harus mempunyai strategi-strategi bagaimana kalian bisa bermanfaat, bisa berguna untuk orang lain, agar kalian tidak selalu rebahan. Nah, ini. Oke, kita coba untuk menyambungkan. Sudah kelihatan ya, pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Nah, ini juga sebenarnya yang harus atau wajib kalian pahami, tidak hanya sekedar dihafalkan ya, kalau dulu dihafalkan, tapi ini kita pahami, kita resapi, dan kita amalkan. Nah, tidak sekedar hanya dipahami dan diresapi ya, tapi kita amalkan. Inilah sebenarnya tujuan kalian kuliah. Ini adalah tujuan kalian melakukan proses pendidikan. Kalau dulu mungkin orang tua kalian ya, atau mungkin mbah-mbah kalian, kuliah itu ya untuk bekerja, atau kalian kuliah ini ya biar nanti bekerja. Ya sebenarnya tidak ada salahnya ya, tetapi saya ingin membetulkan mindset kita bersama-sama. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Nah, berarti pendidikan itu dilakukan oleh orang-orang yang sadar, bukan orang yang gila. Yang namanya pendidikan itu juga ada yang namanya target. Kalau kalian melakukan pendidikan, maka pertama, kalian harus merencanakan, kalian harus menggagas. Gagasan apa atau ide-ide kalian itu apa? Itu direncanakan. Setelah direncanakan, digagas, ya ditargetkan. Oh, selama 1 minggu saya harus bisa apa? Selama 1 semester saya bisa apa? Selama 1 tahun saya bisa apa? Saya selama selama perkuliahan saya mempunyai kemampuan apa? Kalian harus mempunyai target. Ini namanya pendidikan. Ini saya membahas pendidikan dalam arti secara luas ya, tidak hanya pendidikan dalam arti perkuliahan ya. Kalau perkuliahan kan kalian harus dapat A, cum laude, itu dikatakan prestasi. Nah, tapi juga dalam perkuliahan kan tidak hanya sekedar prestasi, tapi kalian harus mempunyai prestasi dan non prestasi ya. Kalian harus mempunyai prestasi akademik dan non akademik. Oke, kita bahas lagi. Tadi kalau kita melakukan pendidikan, kita adalah melalui kita menggagas, kita merencanakan, kita memplanning, setelah itu kita mentargetkan, dalam proses itu ditargetkan. Nah, setelah 1 bulan, apa targetnya? Setelah itu kita evaluasi. Nah, ini evaluasi itu dilakukan bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan, bisa setiap semester. Tidak evaluasi dilakukan hanya setahun sekali pas kalau kalian ulang tahun begitu ya, atau awal tahun baru. Nah, resolusinya apa untuk tahun ini? Resolusi yang tahun yang lalu belum tersampai, belum terlaksana, sudah mau membuat resolusi yang baru di tahun yang baru. Nah, biasanya seperti itu. Karena apa? Ya, karena biasanya setiap individu itu tidak ini ya, mementingkan bagaimana merencanakan sebuah ide, gagasan, dan mentargetkan dan mengevaluasi setiap kehidupan mereka, entah itu dilakukan di bulanan atau mingguan. Nah, ini juga harus yang penting ya sebenarnya untuk hidup kita lebih berkualitas, untuk hidup kita lebih baik, itu harus kita selalu melakukannya seminggu sekali atau sebulan sekali, agar kita itu dalam hidupnya ada selalu kenaikan atau harus ada progresnya dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kalian hanya begitu-begitu saja, sehingga nantinya kalian
menjadi merasa hampa hidupnya. Kalau hampa, rebahan lagi dikit-dikit, kalau nggak ada apa-apa, bosen, larinya ke HP. HP buat melihat-lihat orang yang sukses, melihat orang-orang yang hiburan-hiburan. Nah, biasanya seperti itu ya. Itu sebenarnya alami ya, tapi kalau bisa itu dikurangi. Kita maksimalkan diri kita maksimalkan optimalisasi potensi kita melalui apa gagasan yang akan kita lakukan, apa target-target proses yang akan kita lakukan, dan apa yang harus kita evaluasi kalau target itu tidak terlaksana atau tidak tersampaikan. Nah, ini. Oke, maka pendidikan adalah untuk merencanakan, mewujudkan sesuatu. Nah, di sini harus menggunakan suasana belajar dalam proses pembelajaran. Nah, ini berarti dilakukan di kelas atau di ruangan atau dilakukan mungkin di gedung atau mungkin di tempat-tempat yang itu suasananya yang menyenangkan harusnya. Nah, ini lagi agar peserta didik secara aktif. Nah, yang namanya pendidikan itu menjadikan aktif, tidak pasif. Yang namanya kuliah tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah atau penjelasan dari dosennya, terus mahasiswanya diem pasif, apalagi tidak meng-on-kan kamera, disambi, menguras bak atau menguras akuariumnya misalnya, atau disambi makan atau mencuci dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga nanti tidak efektif. Maka pendidikan yang baik adalah memang harus fokus, tidak boleh disambi-sambi, sehingga nanti hasilnya juga akan lebih baik daripada yang nyambi-nyambi tadi. Nah, kalau kuliah harusnya malamnya harus belajar dulu. Oh, besok materinya tentang filsafat. Saya belajar paling enggak pengertian definisi filsafat itu apa. Oh, ternyata saya teorinya tidak paham. Saya tanyakan, saya diskusikan pada waktu perkuliahan. Nah, idealnya harus seperti itu agar menjadi mahasiswa yang kritis. Nah, saya nggak mau bertanya, nanti dimarahi teman-teman saya, nanti saya dianggap orang yang sok. Nah, juga ada yang seperti itu. Nah, tetapi semuanya itu tergantung pada niat kita, tujuan kita ya. Nah, idealnya yang namanya orang kuliah, orang belajar, apalagi kalian sudah dianggap orang dewasa atau andragogi ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jangan seperti kalian sudah kuliah tapi kalian mindsetnya dalam perkuliahan kayak anak SD, kayak anak SMP. Kalau tidak ditunjuk, tidak mau maju. Kalau tidak ditunjuk, tidak mau menjawab. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Secara aktif untuk apa? Nah, di sini mengembangkan potensi dirinya. Nah, kalian tahu nggak? Selama kalian TK sampai sekarang, potensi diri kalian apa? Tahu apa enggak? Nah, ini harusnya kalian tahu potensi diri kalian. Nah, ini kalau tentang potensi diri itu menurut Howard Gardner ya, ada 8 kecerdasan majemuk. Tetapi sekarang ada lagi contextual intelligence atau kecerdasan kontekstual secara ini sesuai dengan perkembangan digital. Nah, nanti mungkin akan saya sampaikan di lain waktu. Yang namanya individu itu harus beradaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, salah satunya harus mempelajari 8 kecerdasan ini. Agar apa? Ya, agar nanti kalian tidak ketertinggalan zaman. Tuh. Nah, intinya di sini adalah kalian secara aktif mengembangkan potensi diri. Kalian galilah, kalian cari potensi dirimu itu apa. Nah, potensi diri itu bisa dicari, bisa diketahui lewat sidik jari pertama. Ada tes namanya sidik jari. Nggak mau Pak, bayar mahal. Kalau nggak mau ya dengan menggunakan mencoba dan mengulangi.
try and error. Nah, ini salah satu yang efektif. Kalian mencoba. Misalnya kalian bisa, kalian pengen menyanyi ya, bisa nyanyi apa enggaknya ya dicoba. Oh, saya nggak bisa, suaranya jelek ya. Berarti itu bukan potensi dirimu. Oh, coba saya menulis. Saya coba menulis. Oh, saya kok bisa menulis ya, dengan menurut saya tulisan saya lumayan lah. Nah, berarti itu mungkin potensi dirimu. Atau mencoba kalian speaking, berbicara, public speaking. Oh, saya tidak public speaking saya tidak jelek-jelek amat. Nah, itu mungkin kemampuanmu dan itu perlu dikembangkan kalau kalian sudah tahu kemampuan kalian di situ. Nah, biasanya potensi tidak jauh berbeda dengan passion. Passion kalian apa sekarang? Nah, ini. Nah, setelah kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian, nah harapannya juga kalian memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, ini adalah salah satu juga contextual intelligence, spiritual keagamaan. Karena sekarang ini keagamaan sudah mulai turun ya. Nah, pengendalian diri setelah agama kalian menjadi religius, kalian menjadi bisa mengendalikan diri sekalian, tidak cepat marah-marah. Kalau semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin bisa mengontrol atau mengendalikan diri kalian. Nah, kira-kira kalian dalam pengendalian diri bagaimana? Dari semester 1 sampai semester 2, ini sudah semester 4 ya. Nah, harus ada pengendalian dirinya setelah kalian memperoleh pendidikan. Nah, terus kepribadian juga harus menjadi lebih baik. Nah, terus kecerdasan, lebih cerdas, lebih kritis, mempunyai akhlak yang mulia. Nah, ini. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan, yang paling diperhatikan. Serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Nah, kalian terampil nggak dalam menguasai diri kalian? Kalian terampil nggak? Kalian mempunyai keterampilan nggak untuk hidup kalian ini? Yang diperlukan diri kalian, kalian terampil nggak? Yang diperlukan oleh masyarakat saat ini itu apa? Kalian terampil nggak? Yang diperlukan oleh bangsa dan negara. Kalian mempunyai keterampilan itu nggak? Kalau kalian mempunyai keterampilan, dipastikan kalian tidak akan bingung setelah kalian lulus kuliah. Jurusan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah keterampilan. Yang terpenting adalah skill. Skill apa yang dibutuhkan oleh perkembangan zaman saat ini? Itulah yang paling penting. Yang harus kalian kuasai. Yang harus kalian latih terus. Dengan begitu, kalian nanti akan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tetapi kalau kalian tidak mempunyai keterampilan, ya kalian tentunya tidak bisa bermanfaat, tidak diperlukan oleh masyarakat, tidak diperlukan oleh lingkungan kalian, tidak diperlukan oleh bangsa dan negara. Nah, ini. Maka kalian harus memahami, meresapi, dan mengamalkan betul-betul kalian kuliah atau kalian sekolah selama ini. Nah, ini kalian harus mengamalkannya. Nah, ini ya, ini yang sebenarnya selalu saya soundingkan kepada mahasiswa saya. Kuliah itu tidak ada sekedar kuliah, tapi kuliah itu ya, kalau kalian sudah mendapatkan teorinya, kalian harus mengimplementasikannya, kalian harus melakukannya, menerapkannya, sehingga kuliah itu nanti kalian akan mendapatkan ilmu. Nah, Tuhan kan juga sudah di dalam hadis, Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, ini orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang sudah mengamalkannya. Kalau hanya sekedar tahu, itu hanya pengetahuan, bukan wujud ilmu ya. Tapi yang namanya orang berilmu ya orang yang sudah
melakukannya, orang yang sudah mengimplementasikan, orang yang sudah menerapkan teori-teorinya. Nah, ini sebenarnya materi tentang pendidikan, tetapi bisa digunakan tidak hanya pada waktu kalian nanti mengerjakan atau menjawab UAS atau UTS ya, tapi juga kalian materi ini adalah untuk menjawab agar kalian menjadi individu atau manusia yang dikatakan manusia yang sukses. Nah, atau setelah kalian kuliah nanti menjadi orang yang sukses, mahasiswa yang sukses. Nah, ini oke, itu ya. Kita sudah konekkan antara pendidikan dari berbagai definisi dari pakar dan juga undang-undang. Nah, oke. Terus kalau kita konekkan ya, filsafat pendidikan. Nah, tadi kalau kita membahas filsafat pendidikan, tentunya kalian akan lebih bijaksana lagi. Dalam hal apa? Dalam hal pendidikan. Pendidikan itu apa? Nah, ini adalah pengertian pendidikannya. Nah, di dalam pendidikan juga tidak hanya sekedar ini ya, tidak hanya sekedar apa yang telah kita ketahui, tetapi dalam pendidikan itu ada yang namanya serangkaian atau ada namanya komponen-komponen dalam pendidikan atau juga unsur-unsur dalam pendidikan. Nah, nanti kita juga akan bisa mempelajari atau kita bisa cari referensinya, unsur-unsur pendidikan. Ada peserta didik, ada pendidik, ada kurikulum, ada tujuan pendidikan. Nah, itu. Oke, intinya kita sudah membahas tentang kebijakan tentang filsafat pendidikan. Dengan mempelajari filsafat pendidikan, kalian akan lebih bijaksana lagi dalam membuat kebijakan-kebijakan atau dalam kalian melakukan praktek pendidikan. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita sudah membahas tentang filsafat pendidikan ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti kita membahas fondasi-fondasi pendidikan. Nah, di sini dimulai. Oh ya, ini ya. Ini sebenarnya filsafat pendidikan menurut para pakar ya. Filsafat pendidikan itu ada 5 ya. Ada idealis, realis, materialis, pragmatis, eksistensi. Nah, di sini. Oke, kita bahas saja sebentar di sini ya. Dikatakan filsafat pendidikan idealis. Nah, idealis itu yang ideal-ideal ya, yang sesuai. Nah, kalian filsafat pendidikannya kira-kira menganut teori yang mana agar kalian kuliahnya itu sukses misalnya. Oh, saya menganut idealis, berarti apa? Sesuai. Orang yang dikatakan sukses itu yang harus mempunyai akademis dan non-akademis. Harus nilai akademisnya berarti harus nilainya cum laude misalnya. Non-akademisnya berarti dia mempunyai kemampuan dalam hal sesuai dengan kemampuan perkembangan zaman tadi. Misalnya kalian bisa public speaking, kalian bisa mempunyai kemampuan dalam teknologi misalnya. Nah, itu. Terus realis, bukti nyata. Nah, realistis ya. Nah, bukti nyata. Jadi orang itu yang realistis. Jangan yang tidak ada buktinya, tidak ada nyatanya. Nah, itu. Terus materialis, ya berkaitan dengan materi. Pragmatis berkaitan dengan kemampuan ya. Oh, kira-kira saya kemampuannya apa? Nah, itu berarti bisa dimulai dari pragmatis atau
juga eksistensi atau pengalaman. Nah, ini adalah filsafat pendidikan. Kalau ini kita jelaskan secara mendetail, ini akan lama ya. Tapi intinya kita hari ini mempelajari yang paling penting adalah filsafat pendidikan tentang kebijaksanaan kita dalam melakukan pendidikan untuk kehidupan masa depan kita. Oke. Nah, ini yang terakhir. Fondasi-fondasi ilmu pendidikan. Nah, di sini ada filosofis, ada filsafat ya, ada historis, ada komparatif, ada antropologi, ada ekonomi, ada politik, ada sosiologi, ada psikologi. Nah, ini kalau kita membahas tentang pendidikan, maka nanti tidak jauh membahas tentang hal-hal ini. Nah, secara filosofis tadi ya, kita sudah mempelajari. Dengan pendidikan secara filsafat kita akan lebih bijaksana lagi. Secara psikologis tentang kejiwaan. Nah, berarti kita harus tahu karakter masing-masing seseorang. Kita harus tahu umurnya seseorang. Oh, kalau anak SMP, anak SD, anak perkuliahan di dalam pendidikannya atau dalam pembelajarannya didekati dengan metode yang sama, tentu saja tidak bisa jalan. Nah, oke. Secara sosiologi itu secara interaksi, secara hubungan antara satu dan yang lainnya. Nah, kalian juga sudah mempelajari ya sosiologi ya. Nah, itu. Secara politik ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang ini berkaitan dengan pendidikan seperti apa. Secara ekonomi berarti berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan keuangan. Nah, semakin banyak uang atau semakin anggaran pendidikan itu banyak, maka pendidikan akan semakin maju. Nah, coba kalian refleksi pada diri kalian. Semakin orang tua kalian kaya, semakin kalian tiap bulan misalnya ya, setiap bulan kalian dikasih jatah 10 juta misalnya. Apakah itu akan menjadikan pendidikan kalian, menjadikan kuliah kalian lebih baik lagi apa enggak? Nah, semakin kalian diberikan sarana prasarana untuk kuliah kalian, apakah itu mewujudkan kuliah kalian sukses apa enggak? Nah, harusnya itu sukses ya. Nah, tetapi ternyata kenapa enggak sukses? Ternyata ada faktor-faktor lain. Nah, secara psikologi kalian masih terganggu misalnya. Nah, atau komparatif, perbandingan. Nah, ini juga yang harus dipikirkan ya, berkaitan dengan fondasi-fondasi ilmu pendidikan yang harus kita juga perhatikan dalam nantinya kita menjadi seorang praktisi atau akademisi dalam bidang pendidikan. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada berarti sudah ya, cukup sekian. Dan terima kasih. Alhamdulillah perkuliahan kita hampir 1 jam ya. Tadi saya bilangnya 30 menit. Mohon maaf kalau terlalu lama. Oke, itu teman-teman untuk minggu depan nanti dipersiapkan ya kelompok-kelompoknya. Nanti bisa didiskusikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mengkonekkan dengan tadi yang disampaikan oleh Rizky ya.